Saya akan langsung ke Bang Reza Indragiri. Bang Reza Indragiri tadi sempat disinggung sedikit oleh Prof. Muzakir bahwa dalam kasus percintaan biasanya sensitivitasnya akan semakin tinggi dan akan berlaku heroik begitu untuk membela pacarnya. Nah, di sini kalau benar AG yang disebut memberikan informasi kepada pelaku dan menjadi pemantik, apakah bisa juga dikenakan pasal pidana? Tentu saja, tetapi begini, betapapun ada muatan asmara di dalam kasus ini, tetapi saya tidak yakin bahwa asmara merupakan motif tunggal yang melatar belakangi kenapa tersangka melakukan perbuatan sedemikian keji. Ambil misal, kalau yang bersangkutan ternyata melakukan penganiayaan lalu direkam sebagai bentuk kebanggaan, sebagai bentuk machoisme untuk mendapatkan kekaguman, untuk mendapatkan kesan hebat dan seterusnya, maka justru itu bukan motif emosional dalam kurung asmara, tetapi justru merupakan motif instrumental, yaitu bagaimana seseorang melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan manfaat-manfaat tertentu, motif instrumental. Namun terlepas apakah itu motif emosional atau motif instrumental, tapi orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang mengetahui atau orang yang memiliki keterlibatan bentuk lainnya, menurut saya sudah sangat-sangat pantas untuk kemudian dijerat dengan pidana. Terlebih lagi karena korbannya adalah masih berusia kanak-kanak. Untuk penetapan pidananya, kalau Anda bisa berkomentar soal penetapan pasalnya, apakah layak dimasukkan pasal percobaan pembunuhan? Di dalam psikologi forensik, pelaku kejahatan itu bisa dipilah ke dalam 4 kelompok. Pertama adalah pelaku yang secara langsung berkonfrontasi dengan korbannya. Kelompok kedua adalah pelaku yang tidak berkonfrontasi namun mengotaki, membangun narasi, menyusun perencanaan dan seterusnya. Pelaku kelompok ketiga adalah yang tidak berkonfrontasi dan tidak membangun narasi atau tidak menyusun perencanaan, namun menyediakan sarana dan prasarana bagi terjadinya peristiwa tersebut. Sementara pelaku kelompok keempat adalah pelaku yang istilah sekarang populer adalah obstruction of justice. Nah, apakah kemudian yang bersangkutan itu bisa dikenakan pasal entah itu pembunuhan berencana, atau penganiayaan, atau percobaan pembunuhan, tentu memang harus ditelisik ke dalam otaknya. Bagi saya agak sulit membayangkan bahwa para tersangka atau tersangka utama terlebih memiliki percobaan atau menyusun perencanaan untuk melakukan pembunuhan itu. Percobaan pembunuhan pun menurut saya masih harus dibuktikan lebih lanjut. Tapi paling tidak teman-teman dari kepolisian sudah menggunakan pasal yang tepat, yaitu penganiayaan berat. Nah, saya sungguh-sungguh berharap bahwa karena sudah digunakan pasal terkait dengan penganiayaan berat minimal seperti itu, perlu dibangun mindset bahwa korban ini masih berusia kanak-kanak. Dengan mindset seperti itu, maka saya sungguh-sungguh berharap bahwa tersangka nantinya juga akan bisa mendapatkan pemberatan sanksi lebih dari pidana yang konvensional apabila itu mungkin untuk dilakukan. Oke. Lebih dari pidana konvensional karena korban merupakan anak, masih usia anak, remaja, termasuk saksi AG di sini masih berusia 15 tahun. Prof. Muzakir, polisi mengatakan menyidik kasus ini dengan prinsip kehati-hatian. Bagaimana kemudian selayaknya polisi untuk merangkai kasus ini dengan adanya rangkaian seorang saksi remaja 15 tahun yang juga diduga ikut dalam kejadian, ya sedikit banyak terlibat dugaannya ikut merekam begitu? Kira itu harus dibedakan itu. Kalau pelakunya yang utama itu kan pelaku dewasa ya, karena ini melibatkan pelaku anak ya. Kalau misalnya itu sudah dimasukkan juga menjadi kategori pelaku anak, ya sebaiknya polisi harus hati-hati di sini karena banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus diberikan kepada anak agar supaya anak nanti dalam hal menghadapi proses hukum itu benar-benar dalam menghadapinya tidak menimbulkan akibat-akibat kepada diri anak yang bersangkutan. Ya, istilah bahasanya dibutuhkan pendampingan psikolog yang agar supaya proses hukumnya tetap tegak dan kemudian tidak membawa efek negatif kepada anak yang bersangkutan. Yang kedua, kalau anak dari hubungannya dengan dewasa, ya itu penting untuk dilihat bahwa kalau anak misalnya mengadu kepada yang dewasa dan seterusnya itu ya seharusnya yang dewasa itu yang harus bisa mengendalikan dirinya, tidak harus terpancing dengan emosi yang berhubungan dengan informasi yang diterimakan kepadanya atau diberikan kepadanya. Ya istilah bahasanya klarifikasi dan seterusnya sehingga bisa problem atau masalah yang dihadapi itu benar-benar faktual berdasarkan fakta atau tidak ya. Jadi menurut saya seperti itu ya. Yang kedua adalah yang terkait dengan motif,
apakah ini bisa dimasukkan percobaan pembunuhan gitu. Kita bisa lihat proses perbuatannya gitu. Kalau dia niat untuk percobaan itu bukan karena untuk memberatkan, nah, itu saya kira harus diluruskan juga bahwa supaya dihukum berat maka percobaan dikenakan pembunuhan. Tapi kalau itu terkait dengan perbuatannya bisa mungkin. Tapi kalau dia misalnya pembunuhan, pastilah dia pada saat posisi yang korban itu tidak berdaya, nah, disitulah dia untuk melakukan eksekusi niat jahatnya untuk melakukan pembunuhan. Tapi kalau saya melihatnya sepintas dari beberapa informasi yang kami terima, ini dalam posisi yang seperti itu masih dilakukan, tapi tidak sampai tindakan yang mematikan. Ya. Itu artinya apa? Kalau boleh dikatakan, lihat dari sikap batinnya, kalau niat membunuh itulah proses eksekusi yang paling mudah karena nggak ada perlawanan sama sekali. Tapi karena dia tidak melakukan eksekusinya itu, ya menurut pendapat saya itu tadi pasal yang dikenakan oleh pihak penyidik itu menurut saya untuk sementara sudah tepat ya. Kalau nanti urusan pemberatan itu nanti urusan berikutnya. Karena kalau korbannya anak-anak itu bisa ada namanya pemberatan. Pemberatannya itu ada konstruksi pemberatan tertentu yang ditujukan kepada dewasa yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap anak. Begitu. Pemberatan jadi masih bisa dimungkinkan begitu ya Prof. Muzakir ya, singkatnya ya? Benar. Baik, saya ingin ke Pak Ito kalau begitu. Pemberatan terhadap suatu tindak pidana ini prosesnya seperti apa? Karena saat ini kan sudah dikenakan pasal tertentu dari Undang-Undang Perlindungan Anak 76C kalau tidak salah di pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi pemberatan itu bagaimana prosesnya, Pak Ito? Jadi tentunya penyidik akan melihat daripada akibat dari perbuatannya ya. Kan tadi bisa disebutkan bahwa pasal 351 ayat 2 itu ada 3 kategori. Yaitu akibatnya adalah luka ringan, luka berat, ataupun sampai dengan meninggal dunia. Nah di sini daripada unsur pemberatan nanti dilihat apakah yang bersangkutan itu dalam melakukannya itu penyidik tentunya mendalami kan sudah ada videonya ya. Kemudian juga ada juga yang penyidik harus berhati-hati karena ini juga menyangkut anak, itu kan ada sistem peradilan anak ya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Yang kalau sudah dewasa tentunya masuk dalam atau sistem peradilan umum. Nah ini nanti penyidik juga di sini juga harus memilah-milah. Tapi di sini yang paling utama adalah pelaku utamanya kan usianya sudah 20 tahun. Ya. Kalau dikatakan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak ini kan usia di 18. Nah saya kira mungkin ini kalau nanti penyidik mempunyai unsur-unsur mulai daripada motivasi dan kemudian cara melakukan mereka dan berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP yaitu saksi-saksi, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang dilihat antara lain adalah CCTV. Nanti penyidik akan menyimpulkan apakah yang dilakukan ini adalah merupakan tindakan yang seketika ataukah memang satu yang kesengajaan sehingga ingin mengakibatkan orang ini luka berat dan sebagainya. Nah tentunya ini nanti akan masuk dalam unsur daripada pemberatan yang disampaikan oleh Prof. Muzakir tadi. Tadi Bang Reza juga sempat mengatakan bahwa ada tipe pelaku yang tidak mengkonfrontasi tapi membangun narasi begitu sehingga memicu terjadinya perilaku. Dan di sini ada tekanan terhadap polisi bahwa AG di sini sebagai pelaku yang memicu terjadinya ini. Nah, bagaimana kemudian Pak Ito nanti akan menjawab soal peran AG di sini seperti apa? Apakah ada kemungkinan AG bisa beralih status hukum dari saksi menjadi tersangka? Selepas jeda dijawab. Kami akan kembali sesaat lagi.